Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Miss Ibet di pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas gejala alam tentang tanah longsor. Silahkan kamu simak videonya dari awal sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, Miss akan menyimpulkan tentang materi tanah longsor. Sebelumnya kita akan lihat apa yang menjadi penyebab tanah longsor. Yang pertama, hutan gundul atau penebangan hutan secara liar. Apa hubungannya hutan gundul dengan tanah longsor? Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa pohon itu sangat banyak fungsinya. Selain untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk menahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon akan semakin banyak pula penahan tanahnya. Sebaliknya, semakin sedikit pohon akan sedikit juga yang menahan tanah dan juga yang menyerap air. Sebaliknya, apabila hutan menjadi gundul, tidak ada penahan dan juga penyerap air, sehingga terjadilah longsor. Yang kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah. Erosi bisa menimbulkan proses penyerapan air ke dalam tanah itu menjadi terhambat sehingga terjadilah longsor. Yang ketiga, tingginya curah hujan. Curah hujan menghasilkan air yang cukup banyak sehingga tanah di atas perbukitan tidak dapat menampung jumlah air yang cukup banyak sehingga terjadilah longsor. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi juga bisa menyebabkan retakan-retakan yang terjadi di daerah perbukitan dan menyebabkan tanah longsor. Nah, sekarang mari kita lihat dampak apa sajakah yang diakibatkan dari tanah longsor. Yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Longsor bisa saja menyebabkan kematian akibat korban yang tertimbun tanah longsor atau pemukiman yang terbawa arus tanah longsor. Kedua, mengganggu mata pencarian penduduk. Misalnya, mata pencarian penduduk sekitar adalah petani. Akibat dari adanya longsor ini, lahan pertanian mereka menjadi rusak akibat tanah longsor. Yang ketiga, merusak lingkungan. Tanah longsor mungkin saja menimbun daerah pemukiman masyarakat, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat, mengganggu habitat satwa liar. Dengan adanya peristiwa tanah longsor ini juga dapat mengganggu tempat tinggal satwa-satwa liar. Sekarang mari kita lihat cara pencegahan tanah longsor. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung ataupun bukit. Karena dengan adanya bangunan yang didirikan di atas lereng gunung ataupun bukit dapat menghambat terjadinya proses penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, membuat sengkedan ataupun terasering. Sengkedan dan terasering ini bentuknya seperti tangga-tangga yang disusun di atas lereng perbukitan yang kemiringannya cukup tinggi. Kamu bisa lihat contoh pada gambar-gambar berikut ini. Yang ketiga, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Selain bisa untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk penahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon yang kita tanam akan semakin banyak juga penahan tanah, terutama di daerah gunung ataupun perbukitan. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga tadi, bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Semakin banyak pohon yang ditebang akan semakin sedikit sumber resapan air. Dari materi ini kita belajar
diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, merupakan referensi terawal dari Alkitab bagaimana umat manusia berhubungan dengan dunia ciptaan. Yang kedua, pemeliharaan ciptaan dan kepedulian terhadap lingkungan adalah merupakan tanggung jawab yang penting yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Mari memuliakan Sang Pencipta dengan memelihara alam ciptaannya. Demikian penjelasan tentang materi gejala alam tanah longsor hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Bye.